أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karim wa azim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa ila yaumil ma'ad. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi kepada Al-Mukarram Ustaz Yasin, dan juga kepada Bapak Heri selaku ketua masjid, ya Pak, wakil ketua masjid, dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik yang berkenan hadir di majelis ya, di Masjid Al-Furqan yang penuh barakah ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah bapak-bapak ibu-ibu bisa hadir di Masjid Al-Furqan dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad kita dipilih menjadi sebaik-baiknya umat di atas muka bumi ini, dan kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang akan selalu mendapatkan ampunan daripada Allah dan yang selalu mendapatkan pahala yang begitu banyak, karena kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang hadir di majlis ilmu, terkhusus di Masjid Al-Furqan ini. Nama saya, perkenalkan sedikit, nama saya Zain Mustafa Asy'ari. Saya salah satu pengasuh Ponpes Darul Iman wad Da'wah Sungai Raya Dalam Ujung. Sudah masuk ke Parit Bulunya, sudah masuk ke Punggurnya, daerah Parit Bulu. Saya di sini hanya ingin menyampaikan suatu hadis, yang mana hadis ini berkaitan dengan orang tua dan bagaimana sih berbakti anak kepada orang tua, terkhusus bagi seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin razaqallahu malan, tidaklah seorang hamba yang mana seorang hamba ini oleh Allah telah diberikan rezeki berupa harta. Contoh, kadang kita kalau sudah besar, sudah sukses, mungkin sudah kerja, sudah misah daripada orang tua, mungkin sudah ada yang menikah, sudah ada menjadi mantu orang lain, kemudian sukses, mempunyai kerja, mempunyai gaji yang banyak, punya mobil mewah, punya gaji yang lumayan, bisa menghidupi anak istri, bahkan bisa menabung, bahkan mempunyai rumah sendiri. Oleh Allah seorang hamba yang sudah diberikan hal tersebut, diberikan suatu harta, kenikmatan, kelebihan harta ataupun cukup harta, thumma barra walidayhi, kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tuanya dalam konteks di sini dengan membantu orang tuanya dengan memberikan sebagian daripada harta anaknya atau memberikan sebagian rezeki anaknya untuk orang tuanya. Apa lanjutannya sabda Nabi? Illa kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah SAW fil ma'na, seorang anak, seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah, kemudian dengan rezeki tersebut digunakan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia, kata Nabi, kelak akan bersamaku di hari kiamat.
akan masuk surga di hari kiamat, akan berkumpul bersamaku di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi yang bersabda, ini mengajarkan kita. Kadang kita kalau sudah sukses, anak kalau kadang karena pernah ribut sama orang tuanya, kadang seorang anak karena mungkin masih kecilnya pernah dikasarin sama orang tuanya, mungkin karena orang tuanya mungkin kadang ada setengah stres, atau kadang orang tuanya khilaf, anaknya kabur, kemudian anaknya kemudian kerja, kemudian jadi orang sukses, kemudian dia melupakan orang tuanya. Seperti apapun orang tua kita, tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua, sekalipun dia orang kafir. Misal kita punya orang tua kafir, bukan orang Islam, kemudian anaknya masuk Islam, kemudian sukses, apakah boleh berbakti kepada orang tuanya yang kafir? Wajib berbakti kepada orang, maupun dia kafir kek ataupun apa kek, terserah, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Maupun orang tuanya bajingan, maupun orang tuanya penjahat, tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua dalam konteks sesuai jalur agama. Nah, maka seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kelak dia akan berkumpul bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan menjadi pelajaran untuk kita. Jadi kalau kita sudah sukses maupun tidak sukses, kita mempunyai rezeki walaupun sedikit, jangan lupakan orang tua. Kadang pernah kita dengar cerita Alqamah, karena lebih mementingkan seorang istri sehingga ibunya sakit hati, karena lebih mementingkan istrinya, membelikan baju baru, makanan baru, perhiasan baru untuk istrinya, kemudian ibunya hanya dibelikan baju yang jelek karena lebih mementingkan istri. Apa yang terjadi? Meninggalnya dalam keadaan buruk, meninggalnya dalam keadaan tidak baik, sehingga tidak akan dikuburkan oleh Rasulullah SAW kecuali ibunya memaafkan dan memberikan ridho kepada sang anak. Nah, ini menjadi gambaran untuk kita. Mau secantik apapun istri kita, mau secantik apapun istri kita, anak siapa kek, pejabat kek, presiden sekalipun, jangan pernah lupakan orang tuamu, ibumu, ayahmu yang pernah melahirkanmu ke dunia ini. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Fama yaf'al, atau kama qala Rasulullah fil makna, bagaimana ya Rasulullah cara kita berbakti kepada orang tua illam yakun lahu walidain, seandainya mereka ini tidak mempunyai kedua orang tua, orang tuanya mungkin meninggal, orang tuanya sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya untuk berbakti seperti ini diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apa jawabannya yang diajak oleh Rasulullah? Fatasaddaqa, maka bersedekahlah atas nama orang tua. Dengan apa? Bi'it'amit ta'am, dengan memberikan makan fakir miskin, dengan memberikan makan anak yatim, dengan memberikan makan kepada tetangga-tetangga di sebelah rumah kita. Makanya oleh Rasulullah SAW disunnahkan bagi orang yang memasak makanan, kuahnya disuruh banyakin. Tujuannya apa? Supaya bisa berbagi ke tetangga sebelah. Takut, mana kita tahu Bu, mana kita tahu tetangga kita belum makan 2 hari, atau makan cuma nasi putih. Bahkan ibu saya sendiri Bu mengalami, ada seseorang santri saya anak yatim Bu. Ini anak yatim, sudah tidak ada orang tua, tidak ada ibunya. Dia sekitar umur 9 tahun. Dia ini Bu kalau pengen makan pergi ke rumah tetangga Bu. Pergi ke rumah tetangga satunya dan seterusnya. Tapi dia tidak minta-minta, tapi ada niat supaya dikasih makan.
Coba kita bayangkan, kemana rasa tanggung jawab kita sebagai manusia yang sudah dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lupa kepada mereka. Kemudian apa yang terjadi? Saya minta anak itu, karena jamaah saya melihat hal tersebut, saya bilang, bawa dia ke pesantren saya. Dia adalah salah satu santri pertama saya, karena pesantren kami cabang yang di Kota Baru, yang di Sungai Raya Dalam Ujung, Parit Buluh, itu masih baru, Bu. Jadi saya bilang, bawa, biar aku didik itu anak yang akan menjadi orang kelak, anak yang akan menjadikan pahala aset untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Dengan apa? Kami didik mereka dengan agama Islam. Belum baca Quran belum pandai, bahasa Arab belum pandai, cara beristinja yang suci bagaimana, wuduknya yang benar gimana, sholat yang benar gimana, belum tahu. Dalam 1 bulan dengan izin Allah saya didik dia, anak tersebut dalam 1 bulan sudah bisa baca Quran besar. Dalam 1 bulan sudah bisa bahasa Arab. Dalam 1 bulan dia sudah hafal beberapa juz. Dalam 1 bulan dia sudah hafal doa-doa sholat. Seperti basuh muka di dalam wudhu. Kalau wudhu kita ada doanya, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dan ada beberapa riwayat yang lain yang panjang, ada yang pendek. Itu mereka hafal. Sudah hafal semua. Kemudian tata cara sholat, bersesuci yang benar, yang awalnya dia suka kencing berdiri, nggak tahu najis percikannya itu nggak tahu. Bahkan dalam hadis Nabi banyak nanti seseorang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara percikan najisnya yang nggak tahu cara bersesuci. Makanya bagi laki-laki jangan suka kencing di pohon nangka. Takut nanti ada getahnya lengket. Nah, ini Bu. Kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Fatasaddaqa. Kita kedua orang tua yang sudah meninggal, maka caranya bersedekah atas nama orang tuanya. Bi'it'amit ta'am, dengan memberi makan fakir miskin, anak yatim, dan tetangga-tetangga kita semampu kita. Kemudian dengan apa lagi? Di samping dengan bi'it'amit ta'am, maka Rasulullah juga mengajarkan awid doa. Kalau nggak bisa ngasih makan, harta nggak punya, mau berbakti kepada orang tua, maka yang terakhir doakan orang tua. Maka salafun saleh mengatakan, seseorang anak apabila dia tidak mendoakan orang tuanya setiap habis sholat, maka dia tergolong orang durhaka. Ya cuman doa, gratis Bu, doa. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup, adapun yang sudah wafat. Ampunkan dosa kakek-kakek kami ya Allah yang masih hidup dan yang sudah wafat. Ampunkan juga ya Allah dosa-dosa tetangga-tetangga kami ya Allah yang pernah kami zalimi ataupun yang pernah menzalimi kami ya Allah. Dan ampunkan juga khususnya para guru-guru kami yang mengajarkan kami agama Islam dan ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Beginilah anak-anak yang berbakti. Bagaimana cara anak biar seperti ini? Caranya jadikan anak tersebut mengenal Allah dan Rasulnya dengan menuntut ilmu. Bila ibu mempunyai kemampuan, mondokkanlah anaknya. Apalagi pesantren kami pesantren gratis untuk yang tak mampu. Yang mampu ya bayar. Kasihanlah saya ngasih makan, cari beras kemana-mana. Nah, itu. Nah, yang terakhir tadi dengan doa. Makanya adik-adik jangan lupa doakan orang tua. Ini habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah selesai, aku lanjut main game, aku lanjut main TikTok, lanjut. Ini kadang sholat dibuat main TikTok-TikTokan. Ini anak kurang ajar. Kenapa? Yang kurang ajar sebenarnya orang tuanya. Loh kok bisa? Ya anaknya nggak ditegur, nggak dididik, hanya disekolahkan saja di sekolah-sekolah di luaran. Sedangkan agama di luar di sekolah umum hanya 1 jam, itu pun kalau diajarkan sekarang. Betul lah, betul. Solusi satu-satunya adalah masukkan pesantren sekaligus sekolah. Di pesantren diajarkan tata cara sholat, tata cara ngaji, tajwidnya, belum nanti bahasa Arabnya, belum hadisnya, belum tafsirnya.
Semuanya diajarkan 24 jam dengan istirahatnya. Cara tidur gimana, cara istirahat gimana, cara minum gimana, doanya gimana, masuk WC gimana, keluar WC gimana, semuanya diajarkan. Diajarkan juga kalau santrinya sudah besar, diajarkan juga apabila dia sudah nanti suatu hari kelak dia akan menjadi ustadz, diajarkan cara membaca tahlil, baca yasin. Diajarkan juga bagaimana nanti kalau dia akan menjadi suami istri kelak, diajarkan cara nanti malam pertama. Nah, diajarkan semua. Kalau sekarang bagaimana? Malam pertama aja asal campak-campak aja. Gimana anak-anaknya jadi anak yang soleh? Bagaimana anak-anak jadi orang-orang pejuang-pejuang Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berpotensi di dalam mengemban agama Islam? Nah, salah satu kuncinya yaitu adalah ajarkan anak kita ilmu agama. Nah, mungkin ini nggak perlu panjang lebar ya. Ini jam berapa, Ustaz? Dah, ini cukup. Ini cukup ya, Bu ya. Mungkin takut ada pertanyaan atau apa nanti, terserah Ustadznya. Saya hanya ingin menyampaikan itu hadis untuk sementara. Dan yang terakhir, di antara siksa Allah yang akan didahulukan di dunia sebelum di akhirat, yaitu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ingat, kalau ada anak yang durhaka kepada orang tua, dia belum minta maaf, belum minta ridho kedua orang tuanya, maka dia akan disiksa di dunia sebelum di akhirat. Ingat, belum cukupkah maling pundang? Belum cukupkah maling kundang? Belum cukuplah di daerah Oman ada seorang anak perempuan yang disuruh sholat, suruh ngaji, nggak mau. Kerjaannya diskotik, kerjaannya hura-hura, kemudian tatkala ibunya membaca Quran ditendang Qurannya karena berisik. Ujung-ujungnya Allah kutuk dia menjadi seekor seperti sejenis kanguru, tapi masih mirip manusia, tapi mirip-mirip tikus seperti itu, cuman kulitnya masih berkulitkan manusia. Belum cukupkah itu? Maling kundang karena durhaka kepada orang tuanya dikutuk jadi batu. Nah, ini fakta. Nah, ini disiksa di dunia sebelum di akhirat. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Bahkan bukan cuma itu, orang yang memutuskan silaturahmi dan di antara al-baghya dan orang yang suka pelacuran. Orang yang suka melakukan dosa melampaui batas seperti pelacuran dan segala macamnya, dan dengan tanda kutip belum kalau dia durhaka kepada orang tuanya, tobatnya minta maaf, minta ridho kepada kedua orang. Apabila dia pernah melakukan zina, pelacuran, cepat kembali dan tobat kepada Allah, sujud minta ampun kepada Allah. Dan apabila dia pernah memutuskan silaturahmi dengan keluarganya dan saudaranya karena warisan yang hanya sementara dunia, takkan dibawa mati, yang kita kalau tua akan keriput, tidak ada yang tahu, yang muda mati, baru brojol mati, sudah besar mati, sudah tua mati, tambah banyak corona ini, banyak yang mati. Betul? Nah, oleh karena itu sambunglah silaturahmi, itulah tobatnya. Harus menyambung silaturahmi, itu tobatnya. Kalau sanak saudaranya ada yang bertengkar atau tidak akur. Nah, kalau sudah tobat maka tidak akan disiksa di dunia. Tapi kalau belum tobat, jangan macam-macam. Allah akan siksa di dunia dan akan disiksa di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin sampai di sini. Biar besok-besok Bapak Heri nanti biar minta nomornya oleh wakil saya. Besok-besok siapa tahu kan ada undangan maulid di Surah Mi'raj, kan bisa kita dan kita ya kajian-kajian apa nanti kita hubungi. Mungkin sampai di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yasin. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 7. Enggak ada pertanyaan atau? Belum gini. Saya tadi ini sebenarnya dari sana habis ngisi pengajian langsung ke sini. Nanti habis Isya saya ngisi lagi pengajian nih. Pengajian lagi. Jadi pertanyaan aja, Bu. Ini yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua, kemudian yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Nah, silakan, mungkin ada pertanyaan. Oh ya,
Mungkin sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.